Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang akhlak dan beberapa tinjauannya. Di sini saya beranggotakan yang pertama Chelsea Bintang Azalia Putri, yang kedua Nadifa Ageng, yang ketiga adalah Ando Yofi Fernando. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, karakteristik dan unsur-unsur, tujuan akhlak, metode pembentukan akhlak, dan contoh dan hikmah akhlak. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak secara etimologi dan terminologi. Pengertian secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti adat, kebiasaan, perangai, tabiat, dan muraah. Dengan demikian, secara etimologi, akhlak dapat diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Selanjutnya yaitu pengertian akhlak secara terminologi. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah hayat atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Maskawai, keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu dari Syekh Makarim Shirazi, akhlak adalah sekumpulan keutamaan maknawi dan tabiat batin manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dan unsur-unsur akhlak. Yang pertama, karakteristik akhlak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, robbaniyah atau dinisbatkan kepada Rob atau Tuhan. Yang kedua, insaniyah, bersifat manusiawi. Yang ketiga, syumuliyah, bersifat universal dan mencakup semua kehidupan. Yang keempat, wasatiyah, bersikap pertengahan. Selanjutnya membahas unsur-unsur akhlak. Unsur-unsur akhlak dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu keimanan kepada Allah Ta'ala sebagai satu-satunya pencipta alam semesta, pengatur, pemberi rezeki, dan pemilik sifat-sifat rububiyah lainnya. Yang kedua yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengimani bahwa dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi atau disembah. Yang ketiga yaitu mencintai Allah dengan kecintaan yang menguasai segenap perasaan manusia atau puncak kecintaan. Yang keempat yaitu kecintaan ini akan menuntun seorang hamba untuk memiliki orientasi kepada satu tujuan. Yang kelima, orientasi ini akan membuat seseorang meninggalkan egoisme, hawa nafsu, dan keinginan-keinginan serendah lainnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan Chelsea, yaitu bab 3, tujuan berakhlak. Tujuan berakhlak, tujuan umum. Secara umum ternyata tujuan yang akan dicapai manusia dengan perilaku tersebut adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud adalah yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan khusus: 1. Mengetahui tujuan diutusnya Nabi Muhammad. 2. Menjembatani kerenggangan antara akhlak dan ibadah. 3. Mengimplementasikan akhlak dalam kehidupan. Metode pembentukan akhlak. 1. Hukdwah atau uswah, keteladanan. 2. Taklim, pengajaran. 3. Tadwid, pembiasaan. Dan keempat, tahrib, pemberian hadiah. Dan kelima, tarhib, pemberian ancaman atau hukuman. Dan untuk bab selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Ando. Di sini saya akan meneruskan bab kelima, yaitu contoh dan hikmah berakhlak. Yang pertama adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada beberapa contoh berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, 1. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada akhlak terhadap sesama manusia. Di sini ada 2 macam, yaitu akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap orang lain. Untuk akhlak terhadap diri sendiri ada memelihara kerapian. 2. Menambah pengetahuan. Ketiga, berpakaian yang rapi, bersih, dan sebagaimana sabda Rasul yang mengharuskan berpakaian yang bersih, yakni berwarna putih. Selanjutnya adalah akhlak terhadap orang lain. Yang pertama kepada orang tua, yaitu bertutur kata lemah lembut kepada orang tua. Selanjutnya ada berakhlak kepada orang lain atau masyarakat. Contohnya adalah bergaul dengan teman yang baik, tolong menolong terhadap teman, dan menutup aib sesama teman. Dan yang terakhir adalah akhlak terhadap lingkungan.
akhlak terhadap lingkungan adalah sebagai berikut: menjaga kebersihan lingkungan, memberi makan binatang, tidak menyia-nyiakan binatang, dan merawat serta memperindah lingkungan. Yang selanjutnya adalah hikmah berakhlak. Hikmah mempelajari ilmu akhlak adalah untuk meningkatkan kehidupan ke taraf yang lebih baik. Contohnya adalah meningkatkan amal ibadah yang lebih baik, lebih khusyuk dan lebih ikhlas. Peningkatan ilmu pengetahuan untuk meluruskan perilaku dalam kehidupan. Peningkatan kepandaian bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Peningkatan strategi beramal saleh. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah akhlak dalam Islam merupakan fitrah kehidupan manusia. Benarlah ungkapan Al-Ghazali bahwa akhlak adalah sesuatu yang terbit dari kalbu dan terpancar dalam tingkah laku manusia. Keindahan alam kalbu mencerminkan keindahan kejadian manusia. Maka nilai manusia ditentukan oleh kedudukan akhlak. Semakin tinggi akhlak, semakin tinggi nilai dan martabat manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.